Karena didorong oleh rasa penasarannya, siapa yang dimaksud si fulan itu, dia pun mencari tahu. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang sibuk mengairi sawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya cintai, kali ini saya ingin bercerita tentang seorang laki-laki yang disebut namanya di langit lantaran ia sangat senang berinfak. Kisah ini saya ambil dari buku The Great Stories from Prophet Muhammad, karya Sahih Hasan LC MPI. Sebagaimana yang diceritakan di dalam buku ini, teman-teman, pada suatu hari ada seorang laki-laki yang sedang melakukan perjalanan di tengah padang yang sangat luas. Laki-laki yang sedang berada di dalam perjalanan ini tiba-tiba mendengar suara dari atas awan. Apa kata suara itu? Berseru, "Siramilah kebun si fulan." Suara itu merupakan semacam perintah kepada awan untuk mengairi kebun seseorang yang disebut si fulan. Tidak lama kemudian, laki-laki ini melihat awan yang di atasnya terlihat bergerak menuju suatu tempat, dan akhirnya awan itu pun menumpahkan hujan. Melihat kejadian yang sangat aneh itu, laki-laki yang mendengar suara tadi sangat penasaran, siapa gerangan yang dimaksud oleh suara tadi itu. Maka karena didorong oleh rasa penasarannya, siapa yang dimaksud si fulan itu, dia pun mencari tahu. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang sibuk mengairi sawahnya. Laki-laki itu pun bertanya kepada orang yang dilihatnya sedang sibuk mengairi sawahnya, "Wahai hamba Allah, siapakah namamu?" Maka orang tersebut menyebutkan namanya sesuai dengan nama yang disebut di atas awan tadi. Kemudian orang itu juga balik bertanya, "Wahai hamba Allah, mengapa engkau menanyakan nama saya?" Maka laki-laki yang mendengar suara di atas awan tadi pun menceritakan apa yang dia lihat dari awal sampai akhirnya dia bertemu dengan orang tersebut. Laki-laki yang mendengar suara di atas awan tadi pun bertanya kepada orang istimewa di hadapannya ini. Dia meyakini bahwa orang yang ada di hadapannya ini adalah orang yang istimewa karena namanya sampai disebut di atas awan. Dia bertanya kepada laki-laki istimewa tersebut, "Wahai hamba Allah, apa gerangan yang membuat engkau begitu diistimewakan sehingga namamu disebut, sehingga kebunmu disirami sangat luar biasa seperti sekarang ini?" Laki-laki yang sedang sibuk mengairi sawahnya itu pun menjawab, "Alhamdulillah, saya selalu berusaha bersyukur dengan apa yang telah saya terima, dan saya juga tidak lupa berimpak. Dari hasil perkebunan saya ini, saya membaginya menjadi 3. Pertama, 1/3 untuk saya makan bersama keluarga saya, 1/3 untuk saya sedekahkan, untuk saya infakkan, dan 1/3-nya lagi saya gunakan kembali sebagai modal saya berkebun." Demikian jawaban orang tersebut. Teman-teman yang saya cintai, kisah ini merupakan kisah yang langsung diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat beliau. Kisah ini terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Teman-teman yang saya cintai, kisah ini menunjukkan bahwa betapa hebatnya, betapa mulianya, betapa utamanya perbuatan infak di jalan Allah. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, berimpak di jalan Allah merupakan perniagaan yang tidak akan pernah mengalami kerugian. Kenapa? Karena ketika orang berimpak di jalan Allah, maka itu akan menjadi simpanannya yang abadi yang akan ia temukan kelak di akhirat. Bahkan disebutkan juga bahwa orang yang berimpak di jalan Allah, sebagaimana penjelasan para ulama kita, orang-orang yang suka berimpak itu akan selalu mendapatkan doa kebaikan dari para malaikat. Kita sering mendengar orang mengatakan harta tidak dibawa mati,
betul, ungkapan ini sangat betul. Tetapi ada juga orang mengatakan harta itu bisa dibawa mati. Bagaimana caranya? Dengan cara diinfakkan di jalan Allah. Misalnya ada orang yang gemar bersedekah, gemar menyantuni orang fakir miskin, maka setiap harta yang telah dia infakkan, yang telah dia sedekahkan itu akan menjadi semacam simpanan yang kelak pasti wajib akan ia temukan ketika dia berada di alam akhirat. Maksudnya balasan dari sodakohnya itu, dari infaknya, pasti dia akan temukan. Maka itulah maksudnya harta yang diinfakkan di jalan Allah itu akan menjadi simpanan abadi yang pasti akan ditemukan kelak di alam akhirat. Teman-teman yang saya cintai, demikian kisah tentang seseorang yang disebut namanya gara-gara dia sering berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran berharga. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang senang, yang gemar berinfak di jalan Allah, meskipun dengan harta kita yang sedikit, meskipun dengan seadanya. Yang penting kita menjaga niat kita berinfak di jalan Allah semata-mata dengan niat lillahi ta'ala, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan niat-niat yang lain. Demikian teman-teman, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.